Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah gelap, setiap bisikan gaib, dan setiap rahasia yang ditanam di tanah terdalam Nusantara, kami ungkapkan perlahan, satu persatu. Di sini, tidak ada yang benar-benar berakhir, tidak ada yang benar-benar hilang. Semua yang pernah dibuat manusia termasuk janji, dosa, dan keputusasaan akan selalu meninggalkan jejak. Dan malam ini, kita akan mengikuti jejak itu. Jejak seorang gadis muda yang terlanjur melangkah terlalu jauh ke dalam hutan yang tak seharusnya dia datangi dalam episode pernikahan terlarang di hutan Alas Betara. Aku akan mengajak kalian masuk ke sebuah wilayah yang sejak dulu dianggap sebagai tempat persinggahan makhluk-makhluk lama, penjaga gerbang dunia yang tak terlihat. Hutan Alas Betara, sebuah tempat yang jarang disebutkan namanya tanpa rasa takut. Banyak yang percaya bahwa setiap pohon di sana menyimpan mata, dan setiap tanahnya menyimpan perjanjian yang dibuat oleh manusia-manusia putus asa. Manusia yang rela melakukan apapun demi cinta, demi kekayaan, bahkan demi hidup yang kedua kalinya. Dan malam ini, kita akan membahas salah satu perjanjian itu. Sebuah pernikahan yang tak dihadiri keluarga, tak diiringi manusia, dan tak diberkati oleh siapapun kecuali sang penunggu inti hutan. Kisah ini bukan hanya tentang cinta yang berujung pada kengerian, tetapi tentang sebuah harga yang harus dibayar, tentang konsekuensi ketika seorang manusia yang merasa hidupnya begitu kecil berani berurusan dengan makhluk yang tidak pernah mengenal kata ikhlas. Bersiaplah, matikan lampu, pasang earphone, dan biarkan suasana malam menelan suara sekitarmu. Karena begitu cerita ini dimulai, kalian akan ikut melangkah bersama kami ke gerbang tua di tengah Alas Betara, tempat di mana seorang perempuan menunggu, mengenakan gaun pengantin pucat, dengan calon suami yang bahkan bukan manusia. Selamat datang di Nanti Malam. Mari kita mulai, sebelum semuanya terlambat. Namaku Rani, orang-orang bilang aku hanyalah gadis desa biasa, tinggal di pinggiran kampung kecil yang letaknya menempel pada batas Alas Betara, sebuah hutan yang namanya saja cukup membuat orang berhenti bicara. Hutan itu bukan sekadar hutan, itu tempat di mana cerita aneh, bisikan malam, dan bayangan tanpa bentuk sering datang tanpa diundang. Sejak kecil aku sudah berkali-kali dibeleng, ojo dolan nganti adoh ron, Alas Betara ora kanggo uwong sembarangan. Dan aku menurut, setidaknya sampai kejadian malam itu. Sore itu harusnya berjalan seperti biasa. Aku sedang menjemur pakaian ketika tetangga sebelah rumah bilang kalau ada kabar dari keluarga Wulan. Aku refleks berhenti. Nama itu seperti mencolok sesuatu di dadaku. Wulan, sahabatku sejak kecil, yang hilang begitu saja sebulan lalu tanpa pesan, tanpa pamit, tanpa satu kata pun. Keluarganya bilang dia merantau mendadak dan mematikan ponselnya. Tapi aku tahu itu bukan Wulan. Dia bukan tipe perempuan yang pergi tanpa pamit. Bahkan untuk pergi ke warung saja dia masih sempat kirim pesan. Ron, aku tuku Cikio. Dan sekarang dia menghilang begitu saja? Tidak mungkin. Tetangga itu bilang singkat, Wulan Arab nikah, Ron. Aku menatapnya. Separuh ingin tertawa karena terdengar mustahil. Separuh ingin marah karena dianggap bodoh. Nikah? Sama siapa? Kapan? Tetangga itu hanya angkat bahu. Orang ngerti. Si ngomong keluargane. Katanya undangannya aneh. Saat itu aku masih menganggap itu sekadar rumor. Sampai malam tiba, aku terbangun oleh suara seperti sesuatu digesekkan pada kayu, berat lambat, seperti kuku panjang menarik pintu rumahku. Jantungku langsung berdetak cepat, tapi keberanianku mengalahkan rasa takut. Aku bangun dan berjalan pelan ke arah pintu depan. Rumahku tidak besar, jadi jarak dari kamar ke pintu hanya beberapa langkah. Tapi malam itu rasanya panjang. Terlalu panjang, seolah langkahku mengambang. Saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Jalanan gelap. Lampu-lampu rumah tetangga sudah mati. Angin malam dingin menusuk wajahku. Dan tepat di permukaan pintu, aku melihat selembar kertas kusut, ditempel seperti baru ditaruh beberapa detik yang lalu. Tulisannya tercoret-coret, seperti digoreskan oleh tangan gemetar atau seseorang yang tidak terbiasa menulis. Datanglah ke pernikahan Wulan, tempat, gerbang lama, Laspet, jam 11 malam. Tanganku langsung dingin. Suara jantungku terdengar sampai di telinga. Aku tidak butuh waktu lama untuk menyadari kalau ini bukan undangan yang dibuat manusia normal. Tulisan itu tidak rapi, inkonsisten, dan beberapa huruf seperti ditarik terlalu panjang. Seolah penulisnya tidak benar-benar mengerti jarak antar huruf. Dan lagi, siapa yang menempelkan undangan pernikahan di pintu rumah orang tengah malam? Aku menelan ludah. Logikaku berkata ini jebakan, tapi hatiku berteriak Wulan butuh aku. Mungkin aku bodoh, tapi tanpa pikir panjang aku langsung bersiap. Jaket tipis, senter kecil,
dan keberanian setengah matang. Aku berjalan menuju gerbang Alas Betara, yang biasa dipanggil warga sebagai gerbang lama pintu yang sekarang jarang dipakai orang untuk masuk hutan, karena tempat itu dianggap titik paling angker dari seluruh wilayahnya. Angin malam makin dingin, seperti menusuk sampai tulang. Setiap langkahku terasa berat, mungkin karena gelap, mungkin karena ketakutan, atau mungkin karena alam tidak suka kedatanganku. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Tapi setiap aku menoleh, tidak ada apa-apa kecuali siluet pohon dan suara jangkrik. Ketika akhirnya aku tiba, jam ponselku menunjukkan 11 tepat di depan gerbang kayu tua itu. Aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku langsung kaku. Wulan, dia berdiri begitu saja di depan gerbang, mengenakan gaun putih sederhana. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur berminggu-minggu. Tapi yang paling membuatku merinding adalah ekspresinya. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak wajar. Senyum yang terlalu dipaksakan, terlalu tegang untuk disebut bahagia. Seolah bibirnya ditarik oleh tangan tak terlihat agar tetap tersenyum. Astaga. Lan, bisikku lirih. Belum sempat aku mendekat, mataku tertarik ke sosok di sampingnya. Seorang laki-laki tinggi, mengenakan pakaian pernikahan tradisional yang tampak kuno. Bukan seperti pengantin zaman sekarang, tapi seperti mempelai di lukisan-lukisan lama. Kemeja putih berkerah tinggi, kain selempang keemasan kusam yang tampak sudah berumur puluhan atau ratusan tahun. Tapi bukan itu yang membuat tenggorokanku tercekat wajahnya. Aku tidak bisa melihatnya jelas. Matanya samar, hidungnya samar, mulutnya samar. Semuanya terlihat seperti tertutup kabut tipis yang bergerak pelan. Padahal tidak ada angin. Seolah wajahnya menolak bentuk. Seolah ia tidak punya identitas yang stabil. Seolah ia bukan manusia. Saat aku melangkah lebih dekat, tanah di bawahku seperti berubah. Daun-daun kering yang tadi kutapaki kini terasa lembab, lalu berubah menjadi dingin dan semakin dingin. Rasanya seperti menginjak permukaan es. Seperti ada aliran udara dingin yang keluar dari tanah, mengalir menembus sepatu dan naik ke tulang betisku. Wulan memandangku, dan untuk sesaat, senyum palsunya runtuh. Matanya berkaca-kaca, seperti ingin menangis tapi ditahan sesuatu. Seperti ada yang membatasi gerakannya. Dia ingin lari, tapi tidak bisa. Dia ingin bicara, tapi lidahnya terkunci. Rani, suaranya lirih, goyah, dan terdengar serak seolah ia sudah lama tidak bicara. Koe, taken you go. Kata koe yang ia ucapkan dengan getir membuat dadaku terasa sesak. Itu bukan sapaan biasa, itu sapaan seseorang yang sedang putus asa. Aku ingin bertanya banyak hal. Ada ribuan hal di kepalaku, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Laki-laki di sampingnya tiba-tiba menggeser wajah samar itu sedikit ke arahku. Dan meski wajahnya kabur, aku tahu ia memperhatikanku. Tatapannya seperti menembus kulit, menembus pikiran, menembus sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Aku merinding dari kepala sampai kaki. Wulan buru-buru menunduk, seolah takut laki-laki itu melihat reaksinya. Tangannya mengepal kuat, dan aku bisa melihat kuku-kukunya hampir menembus kulitnya sendiri. Lan, apa yang terjadi? Kamu kemana aja? Pertanyaan itu keluar dari mulutku dengan suara bergetar. Wulan menggeleng sangat pelan, seolah gerakannya diawasi. Ron, ojo kenceng-kenceng. Aku, ora iso ngomong akeh. Jangan keras-keras. Aku tidak bisa bicara banyak. Kata-katanya semakin membuat ketakutanku menebal. Laki-laki berkabut itu menggerakkan kepalanya sedikit. Bukan seperti manusia menggerakkan kepala, tapi seperti bayangan yang berubah posisi. Gerakannya terlalu halus, terlalu ringan. Aku memundurkan satu langkah tanpa sadar. Hutan di belakang mereka berbunyi pelan. Seperti ada yang bergerak di antara batang-batang pohon gelap. Seperti ada yang mengawasi. Angin bertiup, membawa aroma bunga melati bercampur tanah basah. Aroma yang seharusnya menenangkan, tapi malam itu terasa seperti pertanda buruk. Terlalu manis, terlalu tajam. Lan, ayo pulang sama aku. Kataku mencoba mengulurkan tangan, walau tubuhku gemetar. Wulan tidak menatapku, suaranya sangat pelan. Aku, wis ora, iso, Ron. Dan saat aku mendekat sedikit saja, laki-laki berkabut itu mengangkat tangan perlahan. Gerakannya sangat halus, tapi anehnya, udara di sekelilingku langsung berubah. Kepala terasa berat, punggung terasa ditekan, seolah aku diperingatkan agar tidak melangkah lebih jauh. Sekilas, aku melihat permukaan tangannya memanjang sedikit. Tidak normal. Tulangnya seperti bergerak di bawah kulitnya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku perih, Lan. Siapa dat? Wulan menutup mata. Nafasnya naik turun cepat. Sebelum dia sempat menjawab, hutan tiba-tiba mengeluarkan suara. Bisikan. Bukan satu suara. Banyak.
bertumpuk-tumpuk seperti ratusan orang berbicara pelan secara bersamaan. Kata-katanya tidak jelas, tapi nada suaranya seperti tawa tertahan. Udara semakin dingin, lampu sentengku bergetar dan hampir mati. Wulan perlahan membuka mata dan menatapku. Kali ini tanpa senyum palsu. Matanya penuh rasa takut yang tidak pernah kulihat seumur hidupku, Ron. Ujarnya, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Aku Wedi, aku takut. Dan saat aku ingin bertanya kenapa laki-laki di sampingnya bergeser sedikit, dan aku menyadari sesuatu, bayangannya tidak menempel di tanah. Bayangannya melayang beberapa sentimeter di atas tanah, berkedip samar seperti api. Aku membeku di tempat. Itu bukan manusia, dan di tengah rasa takut yang menyergap seluruh tubuhku, satu kalimat terus berputar-putar di kepalaku. Apapun yang menunggu Wulan malam ini, seharusnya bukan untuk manusia hidup. Wulan menarikku menjauh dari laki-laki itu. Tarikannya pelan, tapi aku bisa merasakan kalau tangan kecilnya dingin, seperti habis direndam lama dalam air malam. Kulihat wajahnya dari jarak dekat. Pucatnya bukan pucat biasa. Ada rona keabu-abuan yang bahkan tidak pernah kulihat pada orang hidup. Tapi yang paling membuatku gemetar adalah matanya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti habis menangis berhari-hari tanpa berhenti. Lingkar hitam di bawahnya tebal, seolah dia tidak tidur berminggu-minggu, Ron. Suaranya lirih, napasnya gemetar, tapi dia memaksakan senyum yang rasanya hanya menambah ngeri. Aku senang kamu datang, tapi jangan tanya apa-apa. Tolong, temani aku sampai selesai. Kata-kata itu masuk begitu saja ke kepalaku. Sampai selesai? Apa maksudnya? Kenapa dia bicara seperti itu? Seolah ada batas waktu yang harus dipenuhi. Seolah sebentar lagi entah apa akan terjadi, dan aku harus melihatnya sampai tuntas. Aku melirik calon suaminya. Dia berdiri tepat di posisi tadi, mematung seperti patung dari batu. Bedanya, patung tidak punya mata. Sementara makhluk ini, matanya terbuka lebar, benar-benar lebar, seperti tidak berkedip sejak berjam-jam lalu. Bola matanya tidak bergerak, tidak melirik, tidak mengerut, tidak punya ekspresi, dia hanya melihat. Tapi melihat ke arah mana aku tidak tahu, karena matanya seperti tidak punya fokus, kosong, seperti mata makhluk yang memakai tubuh manusia sebagai pakaian. Aku merinding setengah mati. Aku memegang lengan Wulan, mencoba membawanya pergi. Lan, pulang aja yuk. Ini nggak bener. Kamu lihat sendiri kan, dia menggeleng pelan, tapi gerakannya seperti orang yang dipegang dari belakang. Pelan, kaku, dan tidak natural. Aku nggak bisa, Ron. Suaranya runtuh. Aku udah jatuh tempo. Jatuh tempo? Kata itu seperti tamparan. Aku menatap Wulan penuh tanya. Maksudmu apa, Lan? Apa yang udah kamu lakukan? Wulan tidak menjawab. Dia hanya membuang pandangannya ke tanah, ke arah kakinya yang bergetar. Aku wis janji, Ron. Kowe ojo nanya, sak meneh. Aku sudah berjanji, Ron. Kamu jangan tanya lagi. Aku ingin mengguncangnya, ingin memaksa dia menjelaskan. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, hutan tiba-tiba mengeluarkan suara. Awalnya pelan, seperti desir angin menyentuh daun, tapi kemudian berubah jadi bisikan yang lebih jelas. Suara Bonya Kerang berbicara pelan bersamaan, seperti mereka menyembunyikan tawa. Seperti seseorang menutup mulut mereka agar tidak terlalu keras, tapi tetap terdengar. Aku memicingkan mata ke arah pepohonan. Mereka bergerak pelan, seperti angin menerpa, padahal tidak ada hembusan angin. Aroma melati memenuhi udara, tajam dan kuat, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lebih berat, seperti aroma dupa yang baru dipadamkan. Seolah hutan menyambut sebuah ritual. Bulu kuduku berdiri semua. Aku mundur setengah langkah. Wulan, kamu tuh nikah sama siapa? Tanyaku dengan suara tercekat. Kok di hutan? Kok jam segini? Cocktail. Aku melirik makhluk itu lagi. Kok dia bukan manusia? Wulan menggigit bibir bawahnya sampai hampir berdarah. Ron, tolong, jangan tanya apa-apa. Suaranya pecah. Mataku sakit kalau aku lihat kamu sedih. Tapi aku nggak bisa cerita sekarang. Kamu habis nangis berhari-hari ya? Tanyaku spontan. Saking terpukulnya lihat wajahnya, dia tidak menjawab. Tapi matanya memerah. Dan aku tahu jawabannya. Ya, belum sempat aku bertanya lagi. Calon suaminya mulai bergerak. Tapi gerakannya bukan gerakan manusia. Langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali, meski tanah penuh daun kering. Tidak ada suara gesekan. Tidak ada suara pijakan. Seolah kaki itu tidak benar-benar menekan tanah. Aku mematung. Ketika dia sudah berada tepat di sampingku, baru aku sadar sesuatu yang membuat napasku terhenti. Kakinya tidak menyentuh tanah. Sepatu hitamnya melayang sekitar 2 jari di atas permukaan tanah. Tidak ada jejak,
Tidak ada tekanan, dan udara di sekitarnya terasa menyusut tiba-tiba, dingin seperti embun beku. Wulan langsung menarikku sedikit ke belakang. Gerakannya cepat, gugup dan penuh ketakutan. Rand, oh sedak neng awake, jangan terlalu dekat dengan dia. Aku tersentak mendengar kata dia. Bukan calon suamiku, bukan lelaki ini, bukan pengantinku. Tapi dia seolah Wulan sendiri tidak tahu namanya, atau mungkin namanya tidak boleh disebut. Makhluk itu berhenti di depan kami. Dia menundukkan kepala sedikit, seolah sedang melihat Wulan. Tapi aku tidak tahu, karena wajahnya kabur. Saking kaburnya, bahkan jarak dekat pun tidak membuatnya lebih jelas. Kabut di wajahnya justru bergoyang, seolah ada sesuatu bergerak di baliknya. Aku gak mau kamu nikah sama dia, bisikku. Tanpa sadar suaraku bergetar. Wulan memejamkan mata. Ran Wisway, hey, sudah waktunya. Tapi kamu bisa kabur. Kita bisa cari pertolongan. Kita, Ron, berhenti! Nada suaranya berubah tajam. Itu pertama kalinya aku mendengar Wulan sekeras itu. Dia menahan napas, menunduk, lalu suaranya kembali kecil. Kalau aku kabur, bukan cuma aku yang mati. Aku menelan ludah keras-keras. Terus, Wulan mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata basah. Kowe, suaranya hampir tidak terdengar. Kemudian jantungku serasa berhenti berdetak. Hutan kembali berbisik. Kali ini lebih keras, lebih ramah, seperti banyak kepala yang menunduk dan berbisik ke arah tanah, memanggil sesuatu. Pepohonan bergoyang pelan padahal tidak ada angin. Dari sela-sela batang, aku melihat bayangan tipis bergerak cepat. Terlalu cepat untuk ditangkap mata manusia. Aku mundur lagi. Makhluk itu perlahan mengangkat wajahnya menghadapku. Kabut di sekeliling kepalanya seperti bergerak menyusun bentuk wajah samar yang tidak pernah benar-benar jadi. Matanya atau sesuatu yang seharusnya menjadi mata tampak, seperti dua lubang hitam kosong yang menghisap cahaya. Wulan langsung memegang tanganku erat, seolah takut aku terseret. Genggamannya kuat, tapi dingin sekali. Run, ojo ndeleng matane. Ojo, jangan lihat matanya. Aku langsung menunduk. Saat itu, suhu turun drastis. Napasku keluar seperti asap tipis. Seluruh tubuhku menggigil. Makhluk itu mengeluarkan suara. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan. Suara itu seperti dua batu besar digesekkan bersama. Berat dan bergema, namun samar, seperti datang dari arah yang jauh. Aku ora siap, Ron. Wulan berbisik lirih. Aku sajen ora siap. Ning wis telat. Aku sebenarnya tidak siap, tapi sudah terlanjur. Aku ingin memeluknya, ingin tarik dia kabur, ingin menjerit minta tolong. Tapi hutan di sekelilingku terasa seperti menutup diri. Pepohonan berdiri rapat. Udora ber, seolah semuanya memaksa upacara ini terjadi. Dia itu apa? Pa? Tanyaku dengan suara hampir hilang. Wulan tidak menjawab. Dia hanya memalingkan wajah. Air mata jatuh satu persatu. Dia menggigit bibir bawah sampai berdarah. Dan darah itu, anehnya, menguap cepat, seperti diserap udara. Makhluk itu mendekat sedikit lagi. Tubuhnya memanjang. Aku tidak tahu apakah itu ilusi atau nyata, tapi bahunya seperti semakin tinggi. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang, seperti tulangnya bertambah setiap detik. Dari ujung jarinya keluar bayangan tipis yang melayang menyentuh tanah. Wulan menggenggam tanganku makin erat. Ron, aku minta maaf. Sak temenan. Sumpah, aku minta maaf. Maaf, buat apa, Lan? Dia tidak menjawab. Hutan membisik lebih keras. Makhluk itu mengeluarkan suara berat dari dalam dadanya. Suara itu membuat telingaku berdenging. Dari kejauhan, aku mendengar suara lain seperti gerakan banyak kaki kecil di tanah. Serangga, hewan kecil, atau sesuatu yang lain. Aku melihat ke bawah, bayangan makhluk itu bergerak sendiri, tidak mengikuti tubuhnya. Bayangannya bergerak memanjang, merayap ke arah kakiku. Aku menjerit pelan dan melompat mundur. Wulan langsung menahan lenganku. Ron, ojo metu saka lingkaran iki. Jangan keluar dari lingkaran ini. Aku melihat tanah di sekitar kami. Tanah itu membentuk pola samar, seperti bekas lingkaran besar yang digambar dengan sesuatu darah. Arang, aku tidak tahu, tapi lingkaran itu memisahkan kami dari area luar. Makhluk itu berdiri diam, tapi bayangannya merayap, bergerak pelan ke arah lingkaran. Wulan memeluk lenganku erat. Ran yen kaumet awakmu digowo. Kalau kamu keluar, kamu akan dibawa. Aku menelan ludah. Aku bakal hilang, Ron. Wulan berbisik lirih. Tapi kau tapi kamu jangan. Aku tidak pernah mendengar suara seputus asa itu dalam hidupku. Makhluk itu tiba-tiba
menggerakkan kepalanya cepat, seperti seekor burung yang tertarik pada suara. Dia melihat ke dalam hutan gelap. Diam total. Tidak ada angin, tidak ada suara, seolah semuanya menunggu. Wulan gemetar hebat. "Ron," katanya pelan, suaranya patah. "Aku wis jatuh tempo, wis waktunya dibayar." Aku mematung. Jatuh tempo, dibayar. Aku mulai mengerti sesuatu yang sangat salah. Sangat berbahaya. Wulan membuat perjanjian, dan malam ini, hutang itu ditagih. Makhluk yang berdiri di depan kami, bukan mempelai. Dia adalah penagih. Aku menatap wajah Wulan yang kini basah oleh air mata. "Lan, kamu janji apa?" Dia menutup mata. Air mata jatuh pelan. Bibirnya bergetar. Janji sing ora seharusnya tak ukap Keron. Janji yang seharusnya tidak pernah kuucapkan. Aku merasakan tubuhku lemas. Apa kamu minta sesuatu sama dia?" Dia mengangguk pelan, hampir tidak terlihat. "Aku minta tolong." Suaranya pecah. Pas aku ketabrak motor di pinggir hutan. Aku hampir mati, Ron. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku diparingi pilihan. Aku diberi pilihan. Aku terdiam. Ingatanku melayang ke kecelakaan itu. Saat Wulan tiba-tiba menghilang sebulan lalu, keluarga bilang dia merantau. Tapi sebenarnya, sebulan lalu dia pernah pulang malam dari kerja lembur. Aku ingat ada kabar motor lepas kontrol dekat tikungan masuk alas. Betara, aku tidak pernah tahu korbannya siapa. Kini aku tahu, dan aku langsung merinding seluruh tubuh. Wulan menatapku. "Ron, aku sakjane wes mati wengi kui. Aku sebenarnya sudah mati malam itu." Aku menutup mulut menahan jeritan. Tapi dia maringi aku napas maneh, memberi aku napas lagi. Aku mundur satu langkah. Aku tidak kuat. Makhluk itu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya sedikit, seperti tidak sabar. Hutan bergetar, seperti menahan tawa. Aku mematung. Wulan meraih tanganku terakhir kalinya. Genggamannya penuh putus asa. "Ron," suaranya pecah dalam tangis. "Aku urip maneh amarga perjanjianku. Ning kanggo nututi uripku maneh, aku kudu bali karo dia. Aku hidup lagi karena perjanjianku, tapi untuk membayar hidupku kembali, aku harus pergi bersama dia." Lututku lemas. "Lan, jangan," bisikku. Dia tersenyum. Senyuman hancur, penuh ketakutan dan pasrah. "Ron, aku minta tolong terakhir." Suaranya hampir hilang. "Tetap nang kene. Oho melo bali. Oho ran. Tetap di sini. Jangan ikut aku. Jangan." Makhluk itu mendekat. Bayangannya menyentuh tepi lingkaran, dan lingkaran itu mulai retak. Wulan memegang pipiku. Tangannya dingin sekali. "Aku sayang kowe, Ran. Ojo nganti huten malih dadi hutangmu. Aku sayang kamu, Ron. Jangan sampai hutang ini jadi hutangmu." Lalu dia mundur masuk ke sisi makhluk itu, dan aku tidak bisa bergerak. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu entah apa menahanku dari belakang. Seolah memaksa aku tetap berada dalam lingkaran. Seolah hutan sendiri memegang bahuku, menahan agar aku tidak ikut tertarik. Makhluk itu berdiri tepat di samping Wulan. Kabut di wajahnya berputar pelan, seperti mulut tak terlihat sedang tersenyum. Hutan bergema oleh suara bisikan yang semakin keras. Wulan menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Aku menjerit namanya, tapi terlambat. Makhluk itu mengangkat tangan, panjangnya yang tidak manusiawi, dan remang-remang hutan pun menutup tubuh mereka berdua dalam pekat gelap. Aroma melati semakin kuat. Lalu, sunyi, tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada Wulan, tidak ada makhluk itu. Semua menghilang, dan aku berdiri sendirian di tengah lingkaran yang kini berubah jadi tanah hangus. Angin malam makin kencang saat lingkaran cahaya kehijauan itu memutar lebih cepat. Tanah di sekitar kami bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang merangkak dari bawah. Wulan berdiri tepat di sampingku, tapi tubuhnya gemetaran begitu parah sampai aku bisa merasakan getarnya lewat tangan yang dia genggam. Aku menelan ludah, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi tidak ada satupun dari semua ini yang masuk akal. Tidak ada manusia yang menikah di tengah hutan gelap dengan makhluk yang bahkan tidak jelas kakinya menjejak atau tidak. Tidak ada pernikahan tanpa doa, tanpa saksi, kecuali soksi-soksi bayangan hitam yang bergerak seperti asap. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat, berdiri di lingkaran yang mengelilingi kami. Mereka tidak punya wajah, hanya bentuk tubuh yang menyerupai manusia tapi sepenuhnya hitam pekat, seperti rongga kosong. Mereka sesekali bergetar, seolah tubuh mereka bukan daging, melainkan kabut pekat yang ditahan dalam bentuk. Di dadaku, jantung terasa seperti diperas dari dalam. Aku melirik pada sosok laki-laki tinggi calon suami Wulan yang berdiri tepat di depan lingkaran cahaya. Wajahnya masih sama, kabur,
seperti penuh kabut tipis yang menutup seluruh fitur wajahnya. Tapi matanya terlihat makin jelas. 2 titik hitam pekat, sangat dalam, seperti lubang tak berujung. Ketika lingkaran cahaya berhenti memutar, bunyi dentuman berat terdengar tanpa sumber. Suaranya seperti gabungan suara lonceng tembaga dan batu raksasa yang retak bersamaan. Hutan langsung sunyi. Senggat sani, bahkan jangkrik pun seolah berhenti bernyanyi. Cahaya hijau itu kini memancar lurus ke atas, seperti pilar cahaya yang menghubungkan tanah dengan langit yang gelap. Dan tepat di tengah pilar itu, akar-akar besar keluar dari tanah, melingkar pelan, seperti makhluk hidup yang bangun dari tidur panjang. Wulan menunduk dalam-dalam, tubuhnya seperti dipaksa untuk patuh. Aku ingin menariknya pergi, tapi begitu aku mencoba menggerakkan tangan, genggamannya justru semakin kuat. "Ron, ojo obah," bisiknya pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi pesan itu jelas. Jangan bergerak, jangan melakukan apapun. Ada kepasrahan dalam suaranya yang membuatku merinding lebih dalam lagi. Seolah ia sudah sepakat dengan sesuatu yang di luar logika manusia. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemetar. "Wulan, kamu masih bisa pergi. Kamu masih bisa lari dari sini." Bisikku cepat. "Kamu nggak harus lakukan ini. Aku bisa bantu, kita bisa cari keluarga kamu, cari siapapun." Tiba-tiba suara berat dan bergema datang dari arah lingkaran cahaya. Suara itu tidak berasal dari satu sumber, tapi seperti gema dari ribuan arah sekaligus. Suara laki-laki, tapi rendah, dalam, dan tidak manusiawi. Janji ditepati, darah dibayar, jiwa debal. Begitu kalimat itu selesai, makhluk-makhluk bayangan serentak bergerak maju, membentuk lingkaran lebih rapat. Aku refleks mundur setengah langkah, tapi Wulan menahanku. "Ron, tolong jangan bikin mereka marah." Aku sudah terlalu dalam. Wulan akhirnya mengangkat wajah. Aku menahan napas melihat matanya. Merah, bukan merah karena menangis. Merah yang tidak alami, seperti ada garis-garis urat gelap yang pecah di balik bola matanya. Rambutnya yang biasanya tergerai rapi sekarang kusut, sedikit basah, entah karena hujan, entah karena keringat. Tapi ada sesuatu yang lain. Kulitnya terlihat lebih pucat dari biasanya, bahkan pucat yang tidak wajar, seolah darahnya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Calon suaminya maju selangkah, lagi-lagi tanpa suara, dan jari-jarinya yang panjang seperti akar lentur bergerak pelan, mengarah ke wajah Wulan. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku serasa membeku. Angin di sekitar kami tiba-tiba dingin luar biasa, sampai nafasku sendiri berubah menjadi embun. Aroma melati kembali muncul, tapi kali ini lebih tajam, bercampur dengan bau tanah basah dan sedikit bau besi, seperti bau darah yang mengering. Makhluk itu mengangkat tangannya, kemudian menyentuh dahi Wulan dengan ujung jarinya yang panjang. Begitu tersentuh, tubuh Wulan langsung kaku. Mulutnya terbuka sedikit, seperti ingin berteriak tapi tidak bisa. Aku melihat dari dekat kulit di dahinya mengerut pelan, membentuk garis halus bercahaya kehijauan yang mengalir turun ke pipi lalu ke leher. Itu bukan cahaya biasa, itu seperti tulisan, seperti huruf-huruf kuno yang bergerak di bawah kulitnya. "Wulan." Aku spontan ingin menariknya, tapi bayangan hitam di sebelahku bergerak cepat, menghalangi. Tubuh makhluk itu mendekat, begitu dekat sampai aku bisa mencium bau apek dan manis seperti bunga busuk dari tubuhnya. Dalam hati aku bersumpah, kalau aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan pergi jauh dari hutan ini. Dalam keheningan malam terdengar suara lirih dari mulut Wulan. "Ron, aku salah. Aku kira mereka cuma minta syarat kecil. Aku kira cuma butuh kilti." Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang keluar. Seolah air matanya sudah kering sejak lama. "Apa yang kamu lakukan, Lan? Kenapa kamu bisa sampai sejauh ini?" Tanyaku lirih, masih mencoba menarik kesadaranku sendiri yang hampir hilang akibat ketakutan. Aku cuma pengen lepas dari hutang keluarga. Kamu tahu sendiri kan, rumahku, kita miskin, Ron. Waktu dia datang ke mimpi, dia bilang cuma butuh janji, bukan nyawa. Wulan menunduk lagi, tubuhnya hampir jatuh. Tapi makhluk itu memegang bahunya dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Jarinya memanjang, membelit bahu seperti cakar tipis. Tapi ternyata aku yang dijanjikan. Aku tersentak. "Wulan, kamu dipersembahkan?" Wulan tidak menjawab, tapi tatapan kosongnya sudah cukup. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, suara berat tadi terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Pernikahan dimulai." Lingkaran cahaya itu tiba-tiba membizar, melingkupi area sekitar kami. Angin berputar dengan keras, membuat daun-daun beterbangan seperti hujan kecil yang menusuk-nusuk kulit. Dari dalam cahaya, sesuatu muncul, sebuah bentuk
seperti pintu melengkung dari akar-akar pohon yang menyatu. Pintu itu terbuka ke sesuatu yang gelap. Tidak ada tanah, tidak ada pohon, hanya kegelapan total yang terasa seperti hisapan besar. Makhluk bayangan mulai bergerak mengelilingi portal itu, menghasilkan bunyi aneh, seperti bisikan yang dipaksa keluar dari rongga kosong. Aku tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, tapi beberapa kalimat terdengar seperti bahasa Jawa tua. Mungkin mantra, mungkin sumpah. Wulan, maju. Suara itu menggema sambil memerintah. Wulan menggenggam tanganku begitu kuat, hampir mematahkan tulang jari-jariku. Ron, aku takut. Aku takut banget. Suaranya serak, kecil, tidak seperti Wulan yang aku kenal. Aku menatap matanya, berharap bisa melihat sisa keberaniannya. Lan, ayo kita kabur. Sekarang, kita lari aja. Aku tarik kamu. Ayo pergi. Wulan menggeleng pelan, tapi air di matanya bergetar. Aku nggak bisa, Ron. Kaki aku udah bukan milik aku. Aku melihat kakinya dan hampir menjerit. Kakinya tidak benar-benar menempel di tanah. Ada bayangan seperti akar hitam yang membelit mata kakinya, menahan seperti borgol. Akar itu bergerak pelan, seperti makhluk hidup yang bernapas. Calon suaminya melangkah mendekati portal, lalu dia berhenti, menoleh ke arah Wulan. Gerakannya lambat sanggot lambat, seperti boneka yang digerakkan tali. Tapi mata hitam itu tiba-tiba menatapku. Untuk pertama kalinya wajahnya jelas. Kabut yang sebelumnya menutupi wajahnya tersibak sedikit, menampakkan kulit pucat kehijauan yang terlihat seperti kayu lapuk. Mulutnya memanjang, seperti sobekan kulit yang tidak pernah sembuh. Tidak ada bibir, hanya daging yang memudar. Aku menahan napas, tubuhku membeku. Makhluk itu berbicara, tapi mulutnya tidak bergerak. Manusia yang datang tanpa undangan. Jangan mengganggu. Suaranya masuk langsung ke kepalaku, membuat telingaku berdenging. Aku memegang sisi kepala, merunduk, hampir jatuh. Wulan memelukku cepat, meski tubuhnya sendiri lemah. Run, ojo melu. Aku yang salah. Aku yang harus masuk. Portal di belakang mereka membesar lagi. Akar-akar itu membuka lebih lebar, seolah menunggu mangsanya. Dari dalam kegelapan portal, ada suara napas besar, dalam, berat, seperti napas sesuatu yang jauh lebih besar dari tubuh. Manusia, makhluk-makhluk bayangan serentak menunduk. Mereka menunduk pada portal itu. Bukan pada calon suami, Wulan. Bukan pada Wulan. Mereka menunduk pada sesuatu yang ada di balik kegelapan itu. Saat Wulan mulai digerakkan oleh akar hitam menuju portal, aku spontan menarik seluruh tenaga yang kupunya, memeluk tubuhnya dari samping. Lan, kamu nggak boleh masuk. Aku nggak akan biarin kamu hilang begitu aja. Tapi akar-akar itu makin kuat. Wulan menangis tanpa suara. Tubuhnya terseret sedikit demi sedikit, Ron. Aku ora aiso bali. Ampuni, aku menjerit. Memeluknya semakin erat. Tapi tubuhku terpental oleh hembusan angin dari portal. Terjatuh ke tanah keras. Semua pepohonan bergetar. Cahaya hijau meledak ke udara, membentuk pola aneh seperti mata raksasa yang mengawasi kami. Makhluk itu calon suami. Wulan membentangkan tangan panjangnya ke arah Wulan, dan dengan suara yang menggema sampai ke tulang belakangku, ia berkata, "Janji telah mengikatmu. Ikuti aku." Akar-akar itu menarik Wulan masuk perlahan. Separuh tubuhnya sudah berada di dalam lingkaran cahaya. Aku merangkak, mencoba bangkit, mencoba meraih tangannya lagi. Wula! Tapi tubuhku tertahan oleh sesuatu, seolah udara menekan tubuhku ke tanah, membuatku tidak bisa bergerak. Air mataku jatuh begitu saja, mengalir tanpa bisa kuhentikan. Wulan sempat menoleh sekali lagi. Dalam pandanganku yang kabur, aku melihat air mata benar-benar keluar dari matanya kali ini. Satu-satunya yang terlihat manusia, Ron. Matur, nun. Dan setelah itu, cahaya hijau menelan seluruh tubuhnya. Portal menutup dengan suara dentuman berat. Cahaya memudar. Makhluk-makhluk bayangan hilang satu persatu, seperti asap yang ditiup angin. Pohon-pohon kembali sunyi. Angin berhenti berputar. Semuanya berakhir dalam sekejap. Aku berdiri pelan. Lututku goyah. Tanah di bawahku kembali terasa biasa. Tidak ada jejak portal. Tidak ada cahaya. Tidak ada Wulan. Hanya aku. Aku sendiri di tengah hutan alas betara. Dan entah kenapa, aku merasa ritual itu belum benar-benar selesai. Aku terpaku. Tubuhku serasa berubah batu. Suara Wulan barusan menggelegar di kepalaku, menggema seperti pukulan yang datang bertubi-tubi dari segala arah. Dia bilang kalau aku adalah orang yang akan diambil kalau dia tidak memenuhi janji. Dadaku sesak seketika. Bukan karena marah, tapi karena ketakutan yang belum pernah kurasakan sepanjang hidup. Aku menatap Wulan lekat-lekat. Matanya gemetar. Tatapannya penuh rasa bersalah.
Tapi rasa bersalah itu tidak sanggup menghapus kengerian yang mulai merayap di seluruh tulangku. Angin di sekitar kami tiba-tiba berhenti bergerak, seolah hutan memaksa kami untuk saling menatap tanpa ada kesempatan kabur. Ron, Wulan mencoba memegang tanganku, tapi aku refleks mundur. Aku tidak bermaksud menjauhinya, tapi tubuhku bergerak sendiri. Ron, Oho, Kojo, Ngono, please. Jangan kayak gitu. Suara lirihnya pecah di tengah udara dingin. Biasanya aku tidak akan tahan melihat Wulan menangis. Tapi kali ini, aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku ingin marah, tapi suaraku terkunci. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku beku. Yang bisa kulakukan hanya berdiri terpaku sementara pikiranku berputar-putar tak tentu arah. Lan, suaraku akhirnya keluar. Pelan dan serak. Kenapa? Kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Aku takut. Jawabnya singkat. Ia mengusap matanya yang basah, meskipun air mata itu tidak benar-benar jatuh seperti manusia normal. Aku takut kalau kamu tahu, kamu bakal pergi jauh dari aku. Dan aku takut kalau aku cerita, dia bakal muncul, langsung ngambil kamu. Aku mengangkat wajah, memaksa tubuhku mengambil napas panjang. Tapi sekarang setelah semua ini terjadi, setelah kamu tarik aku ke sini, kamu pikir aku nggak merasa. Aku berhenti, meremas dada sendiri yang mulai sakit. Bukan sakit secara fisik, tapi sakit karena dikhianati oleh orang yang paling aku sayangi sejak kecil. Wulan adalah sahabatku sejak kami masih berlari-larian di sawah, jatuh di lumpur, tertawa di bawah pohon jambu. Aku tidak pernah membayangkan dia menyembunyikan sesuatu sebesar ini, sesuatu yang bisa membunuhku. Wulan tahu aku sedang berada di titik hancur. Dia mendekat, tapi langkahnya goyah. Bayangan akar hitam di kakinya bergerak halus, seolah mengingatkannya bahwa dia tidak sepenuhnya bebas. Ron, kamu sahabatku. Aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kamu mati gara-gara aku. Kamu pikir dengan begini, aku bakal aman? Tanyaku parau. Kamu pikir kalau kamu nikah sama makhluk itu, kamu bakal selamat? Kamu bakal hidup bahagia? Wulan menggeleng keras. Rambutnya berantakan saat dia mengusap wajahnya sendiri. Tidak, Ron, aku nggak akan bahagia. Aku tahu itu. Tapi, ia terdiam, menahan napas. Lebih baik aku yang pergi daripada kamu. Aku menutup mata, menelan rasa perih yang menumpuk di dalam perut. Lan, kamu sahabatku. Kalau kamu mati, aku nggak akan pernah maafin diriku sendiri. Aku juga nggak akan maafin diri sendiri kalau kamu yang diambil. Balasnya cepat. Kami diam saling menatap. Dua orang bodoh yang saling menyayangi, tapi terjebak dalam pilihan paling kejam yang pernah ada. Salah satu dari kami harus hilang. Salah satu dari kami harus dibayar sebagai ganti perjanjian. Suara berat itu tiba-tiba terdengar samar dari balik pepohonan, meski makhluk itu belum muncul. Janji harus selesai. Aku merinding spontan, seolah suara itu mengusap punggungku dengan tangan yang dinginnya seperti mayat segar. Wulan memejamkan mata dan menangis tanpa suara lagi. Akar hitam di kakinya semakin kuat membelit, membujuknya agar kembali ke tempat ritual. Aku menggeleng cepat. Lan, kita masih bisa pergi dari sini. Kita masih bisa cari bantuan dukun, kiai, siapapun yang ngerti hal begini, Ron. Dia bukan makhluk yang bisa dilawan manusia. Jawab Wulan sambil memegangi dadanya. Dia bukan jin biasa. Dia bukan setan hutan. Dia penunggu inti alas betara. Orang-orang bilang dia salah satu makhluk yang ada sebelum manusia datang. Aku sebel manusia. Wulan mengangguk pelan. Iya, dia bukan cuma penguasa, dia pemilik hutan ini. Setelah mendengar itu, bulu kuduku berdiri. Kalau benar begitu, berarti makhluk itu bukan sekadar entitas gelap yang bisa dipanggil dan diusir oleh manusia. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih besar, dan lebih berbahaya daripada apapun yang pernah kubayangkan. Aku menelan ludah susah payah. Wulan, kamu kan bilang kamu kecelakaan. Apa yang terjadi waktu itu? Ceritain semuanya dari awal. Wulan menarik napas panjang, seperti mempersiapkan diri untuk membuka luka lama. Malam itu, kamu ingat aku pulang dari kota naik motor? Aku mengangguk. Malam ketika dia hampir mati. Malam ketika semua ini dimulai, aku itu lagi pulang buru-buru karena ibu lagi sakit. Jalan pinggir hutan, gelap banget, tapi aku nekat. Tiba-tiba ada sosok lewat cepat banget di depan motor. Bukan manusia, Ron, kayak bayangan, tapi padat. Aku kaget, langsung banting setir. Motorku nabrak batu besar dan aku mental. Wulan memegang lengan kirinya sambil mengingat. Aku jatuh ke semak-semak. Kaki kanan patah. Tulang rusuk kayak menusuk paru-paru. Aku nggak bisa teriak. Darah keluar dari hidung, mulut, semuanya. Rasanya, aku beneran mau mati malam itu. Ia menunduk, suaranya semakin pelan. Terus, aku lihat dia
Darij, matanya dulu gak sejelas sekarang. Masih kabur, tapi aku tahu itu bukan manusia. Dia mendekat, dan tiba-tiba rasa sakitku hilang. Hilang begitu saja. Aku terdiam, menunggu lanjutannya. Dia bilang dia menolongku. Dia bilang aku cuma bisa selamat kalau aku bersedia jadi miliknya. Ron, aku pikir itu cuma halusinasi orang sekarat. Aku pikir aku akan mati. Jadi aku iya-iya aja. Aku memejamkan mata, mencoba menerima semua itu. Jadi, kamu berjanji waktu itu. Wulan mengangguk. Wajahnya terlihat seperti gadis kecil yang ketakutan. Iya. Aku bilang, iyo. Aku Galem, tolong aku. Aku pikir itu cuma mimpi. Tapi waktu aku bangun, aku sudah di rumah. Luka-lukaku hilang. Benar-benar hilang. Bahkan bekasnya pun gak ada. Aku tidak ada manusia. Tidak ada obat. Tidak ada tenaga medis yang sanggup menyembuhkan seseorang dengan luka patah tulang total dalam satu malam. It's jealous, bukan pertolongan biasa. Aku kira dia cuma minta terima kasih. Wulan menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ternyata sebulan kemudian dia datang lagi. Waktu aku tidur, dia bilang waktunya hampir tiba. Dia minta aku datang ke gerbang lama, tepat waktu, untuk menyelesaikan ikatan. Aku masih nggak ngerti apa maksudnya. Suara Wulan pecah, sampai dia bilang, kalau aku tidak datang, dia bakal ambil kamu dulu sebagai gantinya. Karena kamu orang yang paling dekat denganku. Aku memegang kepalaku yang mulai berdenyut. Ini gila. Ini terlalu gila. Bagaimana bisa aku ikut terseret dalam janji yang tidak pernah kuucapkan? Bagaimana bisa hidup seseorang digantung oleh janji orang lain pada makhluk yang bahkan bukan manusia? Aku berusaha tetap berpikir jernih, tapi tanganku mulai gemetar. Lan, kalau aku tahu dari awal, aku akan bantu kamu. Kita bisa cari jalan lain. Kamu gak harus sendirian. Wulan tersenyum pahit. Tapi justru itu yang bikin aku takut. Kalau kamu ikut campur, dia bakal tahu. Dia bakal anggap kamu ancaman. Dia ngambil kamu lebih cepat. Aku merasakan sesuatu jatuh di hatiku. Seperti bagian dari diriku patah, hancur jadi serpihan kecil. Lan, kamu harus percaya aku. Kamu harus kasih aku kesempatan buat bantu kamu. Wulan menggeleng lagi. Gak ada yang bisa bantu. Ritual sudah dimulai, Ron. Tiba-tiba tanah di sekitar kami bergetar halus. Seperti hewan besar berjalan di bawah tanah. Pepohonan di sekitar melenguh pelan, seolah mengeluh. Aku refleks meraih tangan Wulan lagi, tapi akar hitam di kakinya semakin tebal, membelit sampai ke betis. Aku membeku. Lan, akar itu semakin tinggi. Aku tahu. Jawabnya pasrah. Itu tanda waktuku hampir habis. Suara dari hutan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Calon pengantin. Kembali. Aku menelan ludah. Suara itu bukan memanggil dengan nada marah. Itu suara yang menganggap perintahnya adalah hukum alam. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa ditunda. Wulan menatapku dengan air mata yang menetes satu-satu. Ron, aku mohon, jangan ikuti aku. Kalau kamu masuk hutan lebih dalam, dia bakal lihat kamu sebagai bagian dari perjanjian. Aku nggak peduli! Seruku hampir putus napas. Kamu sahabatku, Lan. Aku nggak akan tinggal diam lihat kamu hilang begitu aja. Wulan memandangku lama, sangat lama. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan senyum bahagia, bukan senyum lega. Itu senyum orang yang sudah pasrah, tapi berusaha menenangkan orang yang dia sayangi. Ron, ngerti ya? Aku melakukan ini bukan karena aku gak percaya kamu, tapi karena aku tahu kalau kamu sampai mati gara-gara aku. Aku gak akan tenang meski aku di bawah dia. Aku menggigit bibir, sampai terasa asin. Lan, jangan ngomong kayak gitu. Akar makin tinggi, kini menempel di paha. Makhluk itu akan datang kapan saja. Wulan mendekat selangkah. Entah bagaimana ia memaksa kakinya bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Dia meraih wajahku dengan kedua tangannya. Ron, aku mohon satu hal. Selamatkan dirimu. Ojo balik meneh nang alas betara. Aku hampir menangis mendengar itu. Aku gak bisa ninggalin kamu. Kamu harus. Wulan menunduk, menangis dalam sunyi. Janji sing terakhir. Janji sing sak bener-bener terakhir. Tolong jaga hidupmu. Jangan biarin dia ambil kamu setelah aku pergi. Aku menutup mataku, mencoba menahan semua rasa sakit yang menusuk. Tapi air mataku akhirnya jatuh juga. Aku nggak janji, tapi aku bakal berusaha. Wulan tersenyum, meski tubuhnya makin ditarik akar. Ron, matur nuwun. Sekejap kemudian, suara dentuman keras terdengar. Cahaya hijau kembali muncul dari tanah. Di belakang Wulan pohon-pohon membungkuk seolah memberi hormat. Udara menjadi berat, membuat jantungku berdetak tidak karuan. Akar-akar itu menarik Wulan perlahan, pelan, tapi pasti dia menjauh dariku. Dia digiring kembali ke tempat ritual. Aku ingin berlari mengejarnya,
Aku ingin menariknya, memarahinya, memeluknya, menyelamatkannya. Tapi tubuhku tidak bergerak, entah karena ketakutan atau karena hutan menahanku. Wulan semakin jauh, tapi matanya tetap menatapku. Saat bayangannya hampir tertelan cahaya hijau, dia sempat berteriak, "Ron, maafin aku." Dan setelah itu, suara deru besar memenuhi hutan. Cahaya menyala sekali, lalu semuanya gelap. Aku sendirian lagi, hanya suara nafasku yang tersengal dan rasa kehilangan yang menggigit sampai ke tulang. Aku tahu satu hal saat itu, kebenaran yang disembunyikan. Wulan bukan sekadar janji bodoh dari seorang gadis sekarat. Ini adalah kutukan, sebuah ikatan antara manusia dan makhluk yang tidak boleh disebut namanya. Dan sekarang, setelah Wulan masuk kembali ke ritual, giliran siapa selanjutnya? Aku tidak tahu, tapi aku merasa kutukan itu belum berhenti. Justru baru dimulai. Suara kayu patah itu bukan cuma terdengar, tapi seperti ada batang pohon besar yang diremukkan tepat di belakangku. Aku spontan memegang tangan Wulan lebih erat. Dalam gelapnya hutan, aku bisa melihat tubuh calon suaminya mulai berubah. Bukan pelan, tapi cepat, seperti tubuhnya memang gak diciptakan untuk meniru bentuk manusia lebih dari beberapa menit. Tulang punggungnya melenting keluar, membentuk lengkungan yang aneh. Dagingnya seperti bergeser, kulitnya mengerut lalu mengembang. Aku melihat bagian bahunya retak terbuka seperti belahan kayu, memperlihatkan urat hitam berdenyut. Lehernya memanjang bukan seperti manusia diregangin, tapi seperti karet yang ditarik terlalu jauh. Aku mundur selangkah, tapi tanah di bawahku terasa lembek dan dingin. Seolah aku berdiri di lumpur jenazah mukanya. Tuhan, aku sebenarnya pengen lari, tapi kakiku mati rasa. Bagian wajahnya membelah pelan, bukan vertikal, tapi diagonal menyilang. Seperti bunga bangkai yang membuka kelopaknya satu persatu. Ada suara krek, krek, krek yang menusuk telinga setiap kali kulitnya sobek. Dari tengah-tengah wajah yang terbelah itu, sebuah mata besar merah menyala, basah, dan bergerak liar muncul, menatap langsung ke arahku. Aku sampai lupa bernafas. Wulan menarikku sedikit ke belakang, tapi itu cuma membuat aku makin sadar betapa dekatnya makhluk itu. Dari tubuhnya muncul bayangan-bayangan gelap seperti asap pekat, tapi asap itu punya bentuk. Punya tank, punya kuku panjang. Bayangan itu merayap di tanah seperti hewan lapar yang mencium mangsanya. Lalu dari celah yang membentuk wajah makhluk itu, terdengar suara berat, bergema dan gatal di telinga jiwa. Yang dijanjikan. Nada suaranya bikin bulu kuduku berdiri. Aku merasa jantungku mau meloncat keluar. Dengung di telingaku makin keras. Tapi aku tetap bisa dengar kalimat itu jelas sekali. Kayak diucapkan langsung ke dalam kepalaku. Enggak lewat telinga. Tubuhku goyah. Rasanya dunia di sekitarku mendadak sempit. Aku mau teriak, tapi suaraku nggak keluar. Mau lari pun badan nggak ngerti caranya bergerak. Bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat, merayap ke arah kakiku. Aku bisa merasakan dinginnya, seperti disentuh tangan yang baru saja keluar dari kubur. Wulan langsung bergerak cepat. Dia memelukku dari depan, menutupi tubuhku dengan tubuhnya sendiri. Tangannya gemetar, tapi dia tetap melindungiku. Bukan dia, teriaknya. Suaranya pecah. Ambelak, janjiku sama kamu. Bukan sama dia. Makhluk itu berhenti seketika. Kepala atau apapun yang dianggap kepalanya miring secara aneh ke salah satu sisi. Bayangan hitam yang tadi mengejarku surut pelan. Gerakannya seperti asap yang disedot ke dalam ruang hampa. Tangan-tangan hitam panjang itu mengecil dan kembali menyatu dengan tanah di bawahnya. Ia menunjuk Wulan. Maka, masuki. GER. Aku bisa merasakan napas Wulan tercekat. Dia melepasku perlahan, lalu berdiri dengan kaki yang jelas lemas. Cahaya kehijauan yang tadi berputar cepat kini semakin terang, seperti pusaran air yang terbentuk dari cahaya. Garis cahaya itu bergerak pelan, membuka lapisan lain yang tidak terlihat sebelumnya. Aku merasakan dorongan angin keluar dari lingkaran cahaya itu. Seolah ada sesuatu dari dalam yang menarik napas panjang dan memanggil kami ke dalamnya. Wulan, jangan! Aku memegang lengannya. Kamu gak harus begini. Kita bisa cari cara lain. Kita bisa kabur. Wulan tersenyum kecil. Tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum orang yang sudah lama capek, Ron. Aku dari awal udah gak punya pilihan. Punya Panyalan. Kamu masih manusia! Kamu bisa lari. Tapi dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kalau aku lari, kamu yang diambil. Kamu tahu itu. Aku terdiam. Aku tahu. Wulan serius. Aku tahu makhluk itu gak bercanda soal perjanjian jiwa. Perlahan, aku memutar kepalaku menatap makhluk itu lagi. Mata merah raksasanya bergerak-gerak,
mengikuti setiap gerakan kami. Tidak ada emosi di sana, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Rasa lapar. Wulan menarik napas panjang. Ron, nenek aku rateko waktu kui. Kowe sing bakal dicolong. Aku ora iso keno kaya ngono. Aku sing janji, aku sing dosa. Aku sing kudu nanggung. Kata-kata Jawa yang keluar dari mulutnya terasa lebih dingin daripada udara malam. Rasanya seperti ucapan perpisahan. Aku memegang wajahnya. Lan, please, jangan masuk. Aku mohon. Wulan tersenyum pahit. Aku pengen hidup, Ron, tapi bukan dengan ngorbanin kamu. Makhluk itu mendekat. Tubuhnya menunduk seperti bunga bangkai raksasa yang hendak memakan bangkai kecil. Cahaya kehijauan memantul di tubuhnya, membuat urat-urat hitamnya terlihat semakin jelas. Dari pusaran cahaya, terdengar suara gemuruh rendah, seperti napas raksasa yang menunggu memakan mangsanya. Wulan menoleh ke arah gerbang cahaya itu. Udah waktunya. Lan, jangan. Suaraku pecah. Dia memegang tanganku sekali lagi. Ron, aku cuma titip satu. Jangan pernah kembali ke alas betara. Apapun alasanmu, apapun yang kamu dengar nanti, jangan balik. Aku menahan air mata, tapi semuanya terasa sia-sia. Aku gak bakal ninggalin kamu sendirian. Wulan menggeleng. Justru aku gak mau kamu ikut masuk. Dunia di sana bukan buat kamu. Kamu manusia, Ron. Aku merasa seluruh tubuhku menggigil. Bayangan hitam mulai muncul lagi, tapi kali ini hanya mengarah ke Wulan, bukan ke aku. Makhluk itu mengangkat salah satu tangan hitam panjangnya. Dan dari telapak tangannya muncul pusaran bayangan seperti lubang hitam kecil. Aku takut, Ron, bisik Wulan. Suaranya getir, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Wulan melangkah maju. Makhluk itu menundukkan dirinya seolah memberi jalan. Cahaya kehijauan yang berputar itu makin kencang. Aku mendengar suara-suara yang gak bisa kupahami, seperti bisikan dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Desisnya menusuk telinga, tapi ada satu kalimat yang bisa kupahami dari tumpukan bisikan itu. Perjanjian. Titik. Wulan berhenti, tepat di depan pusaran cahaya. Dia menoleh ke arahku untuk terakhir kali. Ron, hidup yang aku punya selama ini, itu hadiah darinya. Dan hadiah selalu ada harga. Aku gak bisa kabur. Aku menggeleng sekuat tenaga. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Kamu sahabatku, Lan. Kamu keluargaku. Aku nggak rela. Aku pun begitu. Dia tersenyum. Makanya aku pergi sendiri. Makhluk itu mengeluarkan suara panjang, seperti raungan namun tanpa nada. Cahaya kehijauan tiba-tiba menyambar Wulan. Wulan sempat terlonjak kaget, tapi dia tidak berteriak. Dia hanya menggigit bibir, menahan rasa sakit yang jelas luar biasa. Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya perlahan, dan saat cahaya itu menariknya masuk, aku berusaha menarik lengannya, tapi yang kurai hanya udara. Gerbang cahaya itu menelan Wulan sepenuhnya dengan tenong. Tempest, cahaya itu kemudian mengecil, melipat, dan meredup seperti lilin yang ditiup. Semua suara hutan menghilang. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada apapun. Hanya makhluk itu yang masih berdiri beberapa meter dariku. Ia menunduk ke arahku. Mata merahnya bergerak lambat, seolah mempelajari reaksiku. Lalu ia mengeluarkan suara rendah. Janji, Tella, Ditebestand. Dengan keheningan yang mustahil dari tubuh sebesar itu, makhluk tersebut mundur dan menyatu dengan kegelapan hutan. Perlahan tubuhnya kembali menjadi bayangan, mengecil, hingga akhirnya hilang seperti kabut yang tersapu angin. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin beberapa menit, mungkin juga berjam-jam. Rasanya waktu berhenti. Aku hanya tahu satu hal. Wulan hilang. Bukan mati. Bukan hilang secara fisik. Tapi diambil, dibawa ke dunia yang bahkan aku nggak bisa lihat. Dan semua itu terjadi karena janji yang dibuat saat dia putus asa. Aku jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Tanah di bawahku dingin, seperti masih menyimpan sisi-sisi energi dari ritual barusan. Aroma bunga melati samar-samar masih tercium, bercampur dengan bau tanah basah, bau khas hutan yang menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Aku memanggil nama Wulan berkali-kali, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada suara apapun yang kembali. Hutan tetap diam, seperti tidak peduli. Wulan mendekat selangkah. Entah bagaimana ia memaksa kakinya bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Dia meraih wajahku dengan kedua tangannya. Ron, aku mohon satu hal. Selamatkan dirimu. Ojo balik meneh nang alas betara. Aku hampir menangis mendengar itu. Aku nggak bisa ninggalin kamu. Kamu harus. Wulan menunduk, menangis dalam sunyi. Janji sing terakhir. Janji sing sak bener-bener terakhir.
Tolong jaga hidupmu. Jangan biarin dia ambil kamu setelah aku pergi. Aku menutup mataku, mencoba menahan semua rasa sakit yang menusuk. Tapi air mataku akhirnya jatuh juga. Aku nggak janji, tapi aku bakal berusaha. Wulan tersenyum, meski tubuhnya makin ditarik akar. Ron, matur nuwun. Sekejap kemudian, suara dentuman keras terdengar. Cahaya hijau kembali muncul dari tanah. Di belakang Wulan pohon-pohon membungkuk seolah memberi hormat. Udara menjadi berat, membuat jantungku berdetak tidak karuan. Akar-akar itu menarik Wulan perlahan, pelan, tapi pasti dia menjauh dariku. Dia digiring kembali ke tempat ritual. Aku ingin berlari mengejarnya. Aku ingin menariknya, memarahinya, memeluknya, menyelamatkannya. Tapi tubuhku tidak bergerak, entah karena ketakutan atau karena hutan menahanku. Wulan semakin jauh, tapi matanya tetap menatapku. Saat bayangannya hampir tertelan cahaya hijau, dia sempat berteriak, "Ron, maafin aku." Dan setelah itu, suara deru besar memenuhi hutan. Cahaya menyala sekali, lalu semuanya gelap. Aku sendirian lagi, hanya suara nafasku yang tersengal dan rasa kehilangan yang menggigit sampai ke tulang. Aku tahu satu hal saat itu, kebenaran yang disembunyikan. Wulan bukan sekadar janji bodoh dari seorang gadis karat. Ini adalah kutukan, sebuah ikatan antara manusia dan makhluk yang tidak boleh disebut namanya. Dan sekarang, setelah Wulan masuk kembali ke ritual, giliran siapa selanjutnya? Aku tidak tahu, tapi aku merasa kutukan itu belum berhenti. Justru baru dimulai. Suara kayu patah itu bukan cuma terdengar, tapi seperti ada batang pohon besar yang diremukkan tepat di belakangku. Aku spontan memegang tangan Wulan lebih erat. Dalam gelapnya hutan, aku bisa melihat tubuh calon suaminya mulai berubah. Bukan pelan, tapi cepat, seperti tubuhnya memang gak diciptakan untuk meniru bentuk manusia lebih dari beberapa menit. Tulang punggungnya melenting keluar, membentuk lengkungan yang aneh. Dagingnya seperti bergeser, kulitnya mengerut lalu mengembang. Aku melihat bagian bahunya retak terbuka seperti belahan kayu, memperlihatkan urat hitam berdenyut. Lehernya memanjang bukan seperti manusia diregangin, tapi seperti karet yang ditarik terlalu jauh. Aku mundur selangkah, tapi tanah di bawahku terasa lembek dan dingin, seolah aku berdiri di lumpur jenazah mukanya. Tuhan, aku sebenarnya pengen lari, tapi kakiku mati rasa. Bagian wajahnya membelah pelan, bukan vertikal, tapi diagonal menyilang, seperti bunga bangkai yang membuka kelopaknya satu persatu. Ada suara krek yang menusuk telinga setiap kali kulitnya sobek. Dari tengah-tengah wajah yang terbelah itu, sebuah mata besar merah menyala, basah, dan bergerak liar muncul, menatap langsung ke arahku. Aku sampai lupa bernafas. Wulan menarikku sedikit ke belakang, tapi itu cuma membuat aku makin sadar betapa dekatnya makhluk itu. Dari tubuhnya muncul bayangan-bayangan gelap seperti asap pekat, tapi asap itu punya bentuk, punya kuku panjang. Bayangan itu merayap di tanah seperti hewan lapar yang mencium mangsanya. Lalu dari celah yang membentuk wajah makhluk itu, terdengar suara berat, bergema dan gatal di telinga jiwa. Yang dijanjikan. Nada suaranya bikin bulu kuduku berdiri. Aku merasa jantungku mau meloncat keluar. Dengung di telingaku makin keras, tapi aku tetap bisa dengar kalimat itu jelas sekali, kayak diucapkan langsung ke dalam kepalaku, enggak lewat telinga. Tubuhku goyah, rasanya dunia di sekitarku mendadak sempit. Aku mau teriak, tapi suaraku nggak keluar. Mau lari pun badan gak ngerti caranya bergerak. Bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat, merayap ke arah kakiku. Aku bisa merasakan dinginnya, seperti disentuh tangan yang baru saja keluar dari kubur. Wulan langsung bergerak cepat. Dia memelukku dari depan, menutupi tubuhku dengan tubuhnya sendiri. Tangannya gemetar, tapi dia tetap melindungiku. "Bukan dia!" teriaknya. Suaranya pecah. "Ambelak, janjiku sama kamu. Bukan sama dia!" Makhluk itu berhenti seketika. Kepala atau apapun yang dianggap kepalanya miring secara aneh ke salah satu sisi. Bayangan hitam yang tadi mengejarku surut pelan. Gerakannya seperti asap yang disedot ke dalam ruang hampa. Tangan-tangan hitam panjang itu mengecil dan kembali menyatu dengan tanah di bawahnya. Ia menunjuk Wulan. "Maka, masuki." Gerbiar. Aku bisa merasakan napas Wulan tercekat. Dia melepasku perlahan, lalu berdiri dengan kaki yang jelas lemas. Cahaya kehijauan yang tadi berputar cepat kini semakin terang, seperti pusaran air yang terbentuk dari cahaya. Garis cahaya itu bergerak pelan, membuka lapisan lain yang tidak terlihat sebelumnya. Aku merasakan dorongan angin keluar dari lingkaran cahaya itu. Seolah ada sesuatu dari dalam yang menarik napas panjang dan memanggil kami ke dalamnya.
Wulan, jangan. Aku memegang lengannya. Kamu nggak harus begini. Kita bisa cari cara lain. Kita bisa kabur. Wulan tersenyum kecil. Tapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum orang yang sudah lama capek, Ron. Aku dari awal udah nggak punya pilihan. Punya Pangelan. Kamu masih manusia! Kamu bisa lari. Tapi dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kalau aku lari, kamu yang diambil. Kamu tahu itu. Aku terdiam. Aku tahu. Wulan serius. Aku tahu makhluk itu nggak bercanda soal perjanjian jiwa. Perlahan, aku memutar kepalaku menatap makhluk itu lagi. Mata merah raksasanya bergerak-gerak, mengikuti setiap gerakan kami. Tidak ada emosi di sana, tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Rasa lapar. Wulan menarik napas panjang. Ron, nenek aku rateko waktu kui. Kowe sing bakal dicolong. Aku ora iso keno kaya ngono. Aku sing janji, aku sing dosa. Aku sing kudu nanggung. Kata-kata Jawa yang keluar dari mulutnya terasa lebih dingin daripada udara malam. Rasanya seperti ucapan perpisahan. Aku memegang wajahnya. Lan, please, jangan masuk. Aku mohon. Wulan tersenyum pahit. Aku pengen hidup, Ron, tapi bukan dengan ngorbanin kamu. Makhluk itu mendekat. Tubuhnya menunduk seperti bunga bangkai raksasa yang hendak memakan bangkai kecil. Cahaya kehijauan memantul di tubuhnya, membuat urat-urat hitamnya terlihat semakin jelas. Dari pusaran cahaya, terdengar suara gemuruh rendah, seperti napas raksasa yang menunggu memakan mangsanya. Wulan menoleh ke arah gerbang cahaya itu. Udah waktunya. Lan, jangan. Suaraku pecah. Dia memegang tanganku sekali lagi. Ron, aku cuma titip satu. Jangan pernah kembali ke alas betara. Apapun alasanmu, apapun yang kamu dengar nanti, jangan balik. Aku menahan air mata, tapi semuanya terasa sia-sia. Aku gak bakal ninggalin kamu sendirian. Wulan menggeleng. Justru aku gak mau kamu ikut masuk. Dunia di sana bukan buat kamu. Kamu manusia, Ron. Aku merasa seluruh tubuhku menggigil. Bayangan hitam mulai muncul lagi, tapi kali ini hanya mengarah ke Wulan, bukan ke aku. Makhluk itu mengangkat salah satu tangan hitam panjangnya. Dan dari telapak tangannya muncul pusaran bayangan seperti lubang hitam kecil. Aku takut, Ron, bisik Wulan. Suaranya getir, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Wulan melangkah maju. Makhluk itu menundukkan dirinya seolah memberi jalan. Cahaya kehijauan yang berputar itu makin kencang. Aku mendengar suara-suara yang gak bisa kupahami, seperti bisikan dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Desisnya menusuk telinga, tapi ada satu kalimat yang bisa kupahami dari tumpukan bisikan itu. Perjanjian. Titik. Wulan berhenti, tepat di depan pusaran cahaya. Dia menoleh ke arahku untuk terakhir kali. Ron, hidup yang aku punya selama ini, itu hadiah darinya. Dan hadiah selalu ada harga. Aku gak bisa kabur. Aku menggeleng sekuat tenaga. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Kamu sahabatku, Lan. Kamu keluargaku. Aku gak rela. Aku pun begitu. Dia tersenyum. Makanya aku pergi sendiri. Makhluk itu mengeluarkan suara panjang, seperti raungan namun tanpa nada. Cahaya kehijauan tiba-tiba menyambar Wulan. Wulan sempat terlonjak kaget, tapi dia tidak berteriak. Dia hanya menggigit bibir, menahan rasa sakit yang jelas luar biasa. Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya perlahan, dan saat cahaya itu menariknya masuk, aku berusaha menarik lengannya, tapi yang kurai hanya udara. Gerbang cahaya itu menelan Wulan sepenuhnya dengan tenong. Tempest, cahaya itu kemudian mengecil, melipat, dan meredup seperti lilin yang ditiup. Semua suara hutan menghilang. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada apapun. Hanya makhluk itu yang masih berdiri beberapa meter dariku. Ia menunduk ke arahku. Mata merahnya bergerak lambat, seolah mempelajari reaksiku. Lalu ia mengeluarkan suara rendah. Janji, Tella, Ditebestand. Dengan keheningan yang mustahil dari tubuh sebesar itu, makhluk tersebut mundur dan menyatu dengan kegelapan hutan. Perlahan tubuhnya kembali menjadi bayangan, mengecil, hingga akhirnya hilang seperti kabut yang tersapu angin. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin beberapa menit, mungkin juga berjam-jam. Rasanya waktu berhenti. Aku hanya tahu satu hal. Wulan hilang. Bukan mati. Bukan hilang secara fisik, tapi diambil, dibawa ke dunia yang bahkan aku nggak bisa lihat. Dan semua itu terjadi karena janji yang dibuat saat dia putus asa. Aku jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Tanah di bawahku dingin, seperti masih menyimpan sisi-sisi energi dari ritual barusan. Aroma bunga melati samar-samar masih tercium, bercampur dengan bau tanah basah, bau khas hutan yang menyembunyikan terlalu banyak rahasia.
Aku memanggil nama Wulan berkali-kali, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada suara apapun yang kembali. Hutan tetap diam, seperti tidak peduli. Dan saat aku memaksa diriku berdiri dan berjalan menjauhi gerbang itu, ada satu hal yang tiba-tiba menyadarkanku. Di tanah tempat Wulan berdiri sebelum cahaya menelannya, ada jejak kaki kecil. Jejak kaki Wulan hanya satu langkah. Sesudah itu, hilang. Seolah dia tidak pernah ada di sana. Seolah seluruh keberadaannya di dunia manusia sudah dihapus. Aku menutup mulutku sendiri, menahan tangis. Dunia berputar, nafasku tersengal. Aku tahu satu hal, ini belum selesai. Dan apapun yang terjadi di gerbang itu, belum sepenuhnya pergi. Gerbang itu berputar semakin cepat, membentuk lingkaran cahaya hijau yang berputar seperti pusaran air terbalik. Cahaya itu tidak silau, tapi menelan pandangan. Aku merasa seperti sedang berdiri di dekat lubang raksasa yang siap menelan apapun yang mendekat. Di sekitarnya, tanah bergetar pelan, daun-daun sekeliling berkibar seperti terkena angin topan. Padahal udara di wajahku tetap dingin dan malah semakin stagnan, seolah hutan menahan napas. Wulan berdiri di depan gerbang itu. Tubuhnya diselimuti cahaya kehijauan yang memantul seperti pantulan air di dasar kolam. Senyumnya tipis, tapi bukan senyum lega. Itu senyum seseorang yang sudah pasrah. Senyum orang yang tahu nasibnya sudah ditulis jauh sebelum malam itu. Matanya penuh air mata, tapi bukan karena takut. Lebih seperti seseorang yang sedang menatap hidup terakhirnya sebagai manusia. Ron, suaranya lirih, hampir tenggelam di tengah dengungan energi dari gerbang itu. Jangan ingat aku sebagai orang bodoh yang bikin perjanjian. Ingat aku sebagai sahabat yang nyelamatin kamu. Aku merasakan tenggorokanku seret seperti ditarik dari dalam. Lan, jangan bilang kayak gitu. Please, kita cari jalan lain ya. Kita pergi dari sini. Kita cari orang pintar. Kita cari siapa aja yang bisa bantu. Wulan menggeleng pelan. Matanya menatapku dengan lembut. Ron, wist, ucapannya seperti tamparan dingin yang menyadarkanku bahwa semua ini sudah terlalu jauh untuk dibatalkan. Aku wis janji. Janjiku wes ditulis. Wes dibayar. Suaranya gemetar. Kalau aku ingkar lagi. Kamu yang diambil. Aku nggak peduli. Teriak, ambil aku aja kalau itu harus terjadi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Wulan terdiam sebentar, lalu menggeleng dengan sedih. Kamu tuh selalu keras kepala, Dorik. Tapi kebaikanmu kadang bikin kamu buta, Ron. Aku ingin marah, ingin mengguncang dia, tapi tanganku sendiri gemetar. Aku tahu setiap kata yang dia ucapkan benar. Makhluk itu datang untuk menagih. Dunia gaib nggak mengenal kata maaf telat. Dunia mereka pakai logika perjanjian. Logika bat, dan kalau satu pihak melanggar, gantinya adalah jiwa terdekat. Dan itu, aku. Wulan mundur satu langkah, dan cahaya dari gerbang itu menyambar ujung gaunnya. Gaun putih sederhana itu berkibar, seolah ada angin kuat yang menyeretnya dari belakang. Aku langsung memegang tangannya, menariknya, menahan sekuat mungkin. Len, ayo, please. Wulan menatap tanganku yang menggenggam erat. Telapak tangannya dingin, sanggot dingin, seperti bukan milik manusia lagi. Dia tersenyum kecil, sedih sekaligus bangga. Ron, kamu sahabat terbaikku, tapi justru karena itu, kamu harus hidup. Dan perlahan, tangannya bergerak. Bukan terlepas karena aku lemah, tapi dilepas sengaja olehnya. Dengan halus dia menarik tangannya dari genggamanku. Aku spontan berusaha menggenggam kembali, tapi dia menghindar. Aku mohon, kataku dengan suara pecah. Jangan tinggalin aku. Maafin aku ya Ron, katanya pelan. Cahaya hijau dari gerbang itu tiba-tiba menyambar tubuhnya, mengangkatnya sedikit seperti kain tersedot angin dari bawah. Gerakannya halus tapi kuat. Dia tidak sempat berteriak. Tidak ada suara apapun kecuali dengungan rendah yang semakin lama semakin dalam. Aku sempat melihat wajah Wulan untuk satu detik terakhir, matanya yang berkaca-kaca, wajahnya yang tegang tapi pasrah, bibirnya yang bergerak sangat pelan, seperti mengatakan, hidup ya Ron. Lalu cahaya itu menariknya sepenuhnya. Tubuhnya terangkat, terlipat cahaya, lalu menghilang ke dalam pusaran hijau itu, seperti daun kecil yang jatuh ke pusaran air. Tak ada suara, tak ada darah, tak ada jejak, hanya hilang. Makhluk pengantin itu mengikuti sesaat kemudian. Wujudnya yang memanjang seperti asap hitam pekat meluncur masuk ke dalam gerbang, seperti kabut tebal yang disedot vakum. Tubuhnya yang besar tadi mengecil dan tertarik ke dalam cahaya, seperti keberadaannya hanya ilusi yang dikumpulkan kembali oleh dunia yang memanggilnya. Cahayanya berkedip sekali. Kemudian, gelap. Pusaran itu mengecil cepat,
Gerakannya seperti pintu yang tertutup rapat dalam 1 detik. Tidak ada sisa cahaya, tidak ada bekas. Tanah yang tadi bersinar hijau kembali gelap seperti semula, seolah tidak pernah disentuh energi gaib. Hutan berubah menjadi sunyi yang tidak wajar. Sunyi yang bahkan angin takut bergerak dan Wulan sudah tidak ada di dunia yang sama denganku. Aku berdiri beberapa detik, atau mungkin beberapa menit. Aku tidak ingat. Kakiku gemetar begitu parah, sampai rasanya aku akan jatuh. Tanganku dingin, tenggorokanku kering, dan telingaku mendengung. Rasanya seperti keheningan itu sendiri memakan suara dunia. Aku memanggil namanya dengan suara serak. Wulan, tidak ada yang menjawab. Aku berusaha memanggil lebih keras. Wulon, masih tidak ada? Suara teriakku terpantul kembali lewat pepohonan, tapi hanya sebagai gema kosong. Tidak ada burung, tidak ada jangkrik, tidak ada daun yang bergerak. Hutan seolah menjadi ruang mati. Aku akhirnya jatuh berlutut, tanganku menutupi wajah. Air mata mengalir begitu deras, membasahi tanah dingin di bawahku. Rasanya seperti sebagian tubuhku ikut disedot masuk ke gerbang itu. Rasa bersalah menghantamku lebih keras dari apapun. Andai aku mencegah Wulan sejak awal. Andai aku tahu soal perjanjian itu lebih cepat. Andai ada saat dia butuh bantuan. Sekarang semuanya terlambat. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Yang aku tahu, ketika aku akhirnya mengangkat kepala, aku sadar sesuatu. Bau melati masih tercium. Samar, tapi jelas ada bau melati itu. Bau yang muncul setiap kali makhluk itu mendekat. Bau yang tercium ketika ritual dimulai. Bau yang menempel pada gaun Wulan sebelum dia tersedot ke dalam cahaya. Dan sekarang bau itu ada lagi. Bukan dari gerbang, bukan dari hutan, tapi dari belakangku. Aku menelan ludah pelan. Tubuk, ada sesuatu yang bergerak pelan di belakang. Suara daun terinjak tapi sangat halus. Aku tidak berani menoleh. Nafasku tercekat. Aku hanya menunggu. Apakah itu angin? Atau suara napas berat mengalir tepat di belakang. Leherku, panjang, dalam, seperti makhluk besar mengendus punggungku. Aku memejamkan mata erat-erat, menahan rasa panik yang naik ke tenggorokan. Tapi napas itu semakin dekat. Semakin dekat. Rasanya seperti ada sesuatu yang berdiri 2 senti di belakang tubuhku, siap menyentuhku kapan saja. Aku tahu kamu masih di sini, gumamku dengan suara hampir tidak terdengar. Suara napas itu berhenti, tidak ada gerakan, tidak ada angin, hanya keheningan, perlahan, sangat perlahan. Aku menoleh, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan hutan. Pohon-pohon besar yang tampak seperti siluet manusia tua. Tanah lembab dan akar yang mencuat seperti tulang. Tidak ada makhluk itu. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada jejak apapun. Tapi bau melati semakin kuat. Aku bangun perlahan, berusaha menjaga keseimbangan. Kakiku masih lemas. Aku berjalan beberapa langkah mundur, menghindari area gerbang tadi. Aku ingin keluar dari hutan ini. Aku ingin pulang. Aku ingin menjauh dari semua ini. Namun saat aku mulai melangkah, ada suara yang membuatku membeku. Suara langkah kecil. Bukan langkah manusia dewasa. Bukan langkah hewan. Tapi langkah ringan. Seperti seseorang yang bertelanjang kaki, melangkah di tanah. Langkah itu datang dari arah gerbang. Aku menelan ludah. Wulan? Tanyaku tanpa sadar. Langkah itu berhenti seketika. Hening lagi. Aku merasakan hawa dingin bergerak dari belakangku, seperti kabut yang berjalan dan menyentuh kulitku. Aku merinding sampai gigiku gemetar. Dan di tengah keheningan itu, sebuah suara terdengar lirih. Sangat lirih, seakan berasal dari balik dunia. Rani. Aku langsung memutar badan, tapi tidak ada siapapun. Pohon-pohon di sekitar tampak seperti bergeser bentuknya. Akar-akar seperti tangan yang menggapai. Daun melambai pelan, meski tidak ada angin. Aku tahu apapun itu. Bukan Wulan. Dunia gaib jarang mengembalikan sesuatu dalam bentuk yang sama. Aku melangkah mundur. Aku mau pulang. Hutan tidak menjawab, tapi bau melati menguat lagi. Kali ini tajam, sanggot. Sampai kepalaku berputar, aku tahu bau itu bukan pertanda sesuatu yang baik. Bukan pertanda Wulan kembali, tapi pertanda bahwa sesuatu dari gerbang itu belum sepenuhnya tertutup. Bahwa ada yang tersisa, atau ada yang ikut keluar. Dan sesuatu itu sekarang mengikutiku. Aku memaksa tubuhku bergerak, mulai berjalan cepat ke arah jalan keluar. Langkahku berat, tapi aku terus memaksa. Setiap detik aku merasa seperti dia mengikuti di belakangku. Tidak mendekat tapi tidak menjauh. Mengawasi, menunggu. Sampai akhirnya, ketika aku keluar dari area pepohonan padat dan melihat cahaya rembulan pertama kali malam itu, bau melati itu menghilang. Begitu saja. Hilang.
Aku berdiri di ambang batas hutan, napas tersengal. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak mau tahu apakah sesuatu masih berdiri di sana, menatapku dari kegelapan. Aku hanya tahu satu hal, gerbang jiwa itu sudah menelan Wulan. Tapi sesuatu dari dalam gerbang juga ikut keluar, dan itu bukan manusia. Sejak malam gerbang itu menelan Wulan, hidupku terasa seperti berjalan sambil menahan napas. Aku tetap pergi kerja, tetap makan, tetap tertawa sedikit di depan orang-orang, tapi semua itu cuma kulit luarnya aja. Setiap malam, bayangan Wulan atau entah apa yang tersisa darinya terus menghantui pikiran, bukan dalam bentuk hantu yang muncul mendadak, tapi ingatan kecil yang tiba-tiba memukulku seperti palu besar. Kadang saat nyalain lampu dapur, aku ingat senyum tipisnya waktu bilang, "Maafin aku ya Ron." Kadang waktu lihat jalan yang ada pepohonan rindang, aku langsung kebayang lagi hutan itu, suara bisiknya, gerbang hijaunya, dan makhluk yang jadi calon suaminya. Atau lebih tepatnya, pemilik jiwanya. 2 minggu berlalu, 2 minggu yang rasanya seperti 2 tahun. Aku sengaja menghindari jalur dekat alas betara. Meski begitu, kadang suara pepohonan saat tertiup angin masih bikin merinding. Kadang aku merasa seolah ada mata yang memperhatikanku dari sela-sela ranting gelap. Kadang, entah kenapa, aku mencium aroma melati, dan itu yang paling bikin aku takut. Karena aku tahu betul makhluk itu selalu datang bersama bau melati. Malam itu, aku baru pulang kerja sekitar pukul 11. Tubuhku capek, tapi yang lebih capek adalah kepalaku sendiri. Pikiran soal Wulan nggak pernah benar-benar pergi. Aku masuk ke kamar dengan langkah lunglai. Aku sempat mikir buat langsung tidur, tapi begitu aku nengok ke lantai dekat jendela, aku langsung berhenti. Ada sesuatu di situ, sebuah kertas. Aku sempat mikir itu cuma brosur yang nyangkut atau kertas yang kebawa angin. Tapi ketika aku mendekat, jantungku langsung mencelos. Tulisan di atasnya, tulisan tangan Wulan. Aku langsung jongkok, meraih kertas itu. Teksturnya basah, bukan kayak kena hujan, tapi basah dingin seperti embun yang menempel pada daun di dalam hutan. Bau bonyet, bau tanah lembab bercampur melati. Persis seperti malam itu. Tanganku gemetar saat membuka lipatan kertas itu. Tulisan Wulan gak rapi coretan terburu-buru, beberapa huruf kayak ditulis sambil tangan bergetar, tapi aku langsung kenal itu tulisan dia. Aku baca pelan, takut, tapi gak bisa berhenti Ron. Aku baik-baik saja, tapi aku tidak di dunia yang sama. Bagian berikutnya lebih kabur, seperti tinta tercampur air. Terima kasih sudah datang malam itu. Napas, aku tersengal. Jangan pernah masuk alas betara lagi. Aku merasakan bulu kuduku meremang, bukan cuma karena tulisannya, tapi karena ada tetesan air dingin yang jatuh dari ujung kertas seolah kertas itu baru aja keluar dari kabut. Kemudian, ada kalimat yang bikin aku lemas. Dia masih ingat kamu. Tangan kiriku spontan menutup mulut. Rasanya kayak ada tali dingin melilit jantungku. Maaf kalau suatu hari dia mencari kamu lagi. Tinta di baris terakhir itu tercoreng lebar, seperti ada sesuatu yang mencakar kertas dari dalam. Ada 3 garis panjang, lurus, dan meninggalkan bekas hitam yang bukan tinta biasa. Seolah tinta itu terbakar. Aku ngejatuhin surat itu ke lantai. Badanku langsung lemes. Rasanya ruangan jadi sempit, udaranya berat, dan aku ngerasa ada yang berubah. Lalu tok. Ada suara ketukan dari jendela. Pelan, tapi jelas. Aku langsung terpaku. Nggak bisa gerak. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih lambat. Seperti seseorang berdiri di luar jendela sambil menunggu aku melihatnya. Aku nggak berani ngelihat, tapi dari sudut mata, aku bisa lihat bayangan samar. Bayangan rambut panjang. Rambut itu nempel di kaca, basah, menetes. Lalu terdengar suara lirih, lemah, seperti dari arah jauh sekali, tapi jelas memanggil namaku. Ron, suaranya kayak suara Wulan, tapi ada gema aneh di belakangnya. Kayak ada 2 suara bertumpuk. Yang satu suara perempuan halus. Yang satunya suara dalam, serak, dan berat. Aku langsung merunduk, nutup telinga, merem sekuat mungkin. Aku menangis tanpa sadar. Rakta Kandani. Ohon delok, Ran. Oho endel. Sudah ku bilang, jangan lihat Ron. Jangan lihat. Tapi meski aku nggak nengok, aku bisa ngerasa amat sangat jelas bahwa apapun itu sedang menempelkan mukanya ke kaca, menunggu, mengintip. Ketukan berhenti, tapi kemudian terdengar suara gesekan. Seperti kuku panjang menggores kaca pelan-pelan. Shriek, aku nggak tahan. Aku teriak, loncat ke arah lampu, dan nyalain semua lampu rumah. Suara itu hilang spontan. Bayangannya juga langsung lenyap. Tapi bercak air tetap menempel di kaca, dan ada 3 garis panjang mirip bekas cakar di sana. Malam itu aku nggak tidur. Hari-hari selanjutnya makin parah. Setiap aku keluar rumah,
Aku ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Kadang saat jalan di trotoar dekat pepohonan, bayangan ranting tampak bergerak sendiri. Kadang kalau aku lewat dekat hutan meski dari jarak jauh aku dengar suara halus memanggil, "Raan, monggo mlebusek." Aku ngenteni Ron. "Masuklah sebentar." Aku tapi suara itu nggak lagi terdengar seperti Wulan. Ada gesekan, ada gema rendah yang bikin dadaku sakit. Suatu malam aku bermimpi berada di tempat gelap, penuh kabut hijau. Di depanku ada bayangan bentuknya kayak Wulan, tapi tubuhnya kabur. Kadang memanjang, kadang mengecil, suaranya lirih. "Ron, jangan biarkan dia menemukanmu." Aku mendekat, tapi begitu aku hampir menyentuhnya, bayangan itu berubah. Wajahnya meregang, matanya membelah, suaranya berubah berat. "Jiwa K2A." Aku langsung terbangun sambil teriak. Setelah mimpi itu, aku nggak berani minum kopi sendiri, nggak berani mandi terlalu lama. Bahkan kadang aku takut kalau harus matiin lampu kamar. Setiap kali aku memejamkan mata, aku ngerasa hutan itu ada di belakang kelopak mataku. Gerbang hijau berputar melati, dan Wulan yang tersedot masuk sambil tersenyum pahit. Aku pengen cerita ke orang lain, tapi siapa yang bakal percaya? Mereka bahkan gak percaya hantu kampung. Apalagi makhluk penunggu inti hutan yang bisa ngambil jiwa. Yang paling menakutkan adalah ketika suatu malam aku lewat lorong kos menuju kamar. Lampu lorong berkedip-kedip, dan dari ujung lorong, aku ngeliat siluet perempuan berdiri. Pakai baju panjang putih, rambutnya ke bawah, menutupi wajah. Aku kira itu cuma halusinasi capek. Tapi kemudian dia bicara. "Ron, suara itu bukan suara perempuan manusia." Aku menutup mata, berlari ke kamar, mengunci pintu, dan gak berani keluar sampai pagi. Setiap malam berikutnya selalu ada hal kecil yang bikin aku tahu bahwa makhluk itu masih ngikutin jejakku. Kadang ada jejak kaki basah di teras rumah. Kadang pintu kamar terbuka sedikit, padahal aku yakin sudah menutupnya rapat. Kadang lampu mati sendiri tepat pukul 2:13 waktu yang sama gerbang hijau terbuka di dalam hutan. Aku terus nyoba menenangkan diri, bilang ke diri sendiri bahwa semuanya cuma trauma. Tapi setiap kali aku lihat surat Wulan, aku langsung sadar. Ini bukan halusinasi. Suatu sore, saat hujan turun deras, aku dapat pesan WA dari nomor yang gak dikenal. Tapi isinya cuma satu kalimat. "Aku wes cendak, Ron. Aku sudah dekat, Ron." Aku langsung matiin HP. Tapi itu gak menghentikan apapun. Malamnya, aku dengar suara dari luar. Suara langkah, pelan, menyeret. Tapi langkah itu gak seperti langkah manusia. Bunyinya kayak tulang yang ketarik, kayak sendi yang bergesekan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumahku. Lalu ada suara tarikan napas panjang dari luar. Napas yang gatal, berat dan berbau melati. Aku hampir kolaps karena takut. Aku duduk di lantai sambil nutup mulut, berusaha nggak bersuara. Detik berikutnya, ada suara dari balik pintu. "Ron." Aku wis tekan. "Ron, aku sudah sampai." Dan suara itu bukan suara Wulan, tapi aku bisa dengar Wulan di belakangnya. Seperti suara yang dikurung di ruang jauh, memanggilku dengan putus asa. "Oho metu. Oho, ojo tekan deweke, Ron. Jangan keluar. Jangan biarkan dia mendapatkanmu." Aku nggak keluar. Aku nggak berani. Sampai pagi, aku duduk terpaku di pojok kamar. Pintu depan penuh bekas cakar panjang, dan bau melati tertinggal sampai 3 hari. Sejak itu, aku tahu hidupku nggak akan normal lagi. Aku nggak bisa pindah kota, nggak bisa lari, karena dia bukan makhluk yang terikat tempat. Dia terikat janji, dan janji Wulan belum selesai. Aku masih menyimpan surat itu di laci kamar. Kadang aku lihat lagi, hanya untuk memastikan aku tidak sedang gila. Tapi setiap kali aku baca, tinta bercoreng itu seperti makin besar, makin gelap, makin hidup. Seolah surat itu perlahan ikut membusuk. Kadang aku dengar suara lirih perempuan, sangat jauh, memanggil namaku. Kadang aku lihat bayangan di ujung jalan mengikuti gerakanku. Kadang aku mencium bau melati tanpa sebab. Aku hidup tapi selalu dengan ketakutan yang numpang menetap. Karena aku tahu satu hal, makhluk itu masih mencari mempelai cadangan, dan aku adalah satu-satunya yang tersisa.